Selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati di anggota PLPI. Saya Heru dari UPN. Ini saya lihat Pak Priyo juga sudah pernah ke UPN. Pak Lindi juga kemarin ke UPN. Saya akan berbagi sharing tentang pengalaman saya mengenai penggunaan e-learning. Jadi bahasa pembelajaran daring ini kalau ada beberapa aplikasi software pembelajaran daring itu macam-macam sebenarnya, banyak sekali. Jadi kalau yang dipakai Pak Doni tadi adalah pakai Microsoft Teams, ya itu bagus sekali. Cuman resourcing-nya juga harus gede gitu ya. Yang saya ketahui, ya mungkin ITB sudah covering ya itu masalah itu ya. Karena ya lebih mudah sebenarnya ya, lebih terintegrasi sebenarnya. Selain itu sebenarnya ada juga Google itu punyanya Google, itu juga terintegrasi. Nah, jadi basisnya learning management system. Jadi pengawasan, pengecekan, pelacakan dan pengevaluasian biasanya seperti itu. Tapi kalau yang di Pak Doni tadi lebih interaktif atau virtual management environment biasanya, istilahnya seperti itu. Jadi bisa ini, tapi kalau di Google itu enggak. Nah, yang di UPN ini sebenarnya kita menggunakan Moodle ya, menggunakan Moodle. Jadi ini adalah aplikasi open source ya, seperti Linux seperti itu ya. Moodle ini tapi sudah dikhususkan untuk proses pembelajaran daring. Jadi kalau Bapak Ibu mau searching Moodle cukup banyak komunitasnya dan pembahasan tentang hal tersebut. Ini sudah dipakai mulai sudah cukup lama. Sebelumnya saya dulu UPN menggunakan Dokeos ya, kemudian sekarang menggunakan Moodle. Ini hanya bahasa-bahasa orang program aja. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, Moodle ini menurut saya cukup bagus ya. Kalau tadi Microsoft Teams itu saya pernah menggunakan juga, itu cukup resourcing-nya untuk bandwidth juga cukup harus gede sebenarnya ya. Dan kalau yang Moodle ini mungkin lebih ringan ya, lebih ringan. Tapi kehandalannya itu tidak kalah menarik dengan Microsoft Teams, ya. Itu sudah banyak digunakan mulai SD sampai perguruan tinggi ya, banyak yang menggunakan. Nah ini saya mau menggunakan PPT saja sebentar biar lebih ringan, karena kalau di tempat saya ini first medianya agak megap-megap ini, bednya saya pakai langsung banyak window di tempat saya. Ini sebagai ilustrasi, saya posisinya seperti ini Bapak Ibu saat ini, karena saya buka banyak banyak yang harus biasanya yang saya gunakan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ini agak touring dikit ya, biar ada bayangannya. Ya seperti ini. Akun saya sudah dipin ya, Mas? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi perangkat saya yang saya lakukan, saya membuat studio mini selama pandemi ini terpaksa ya, terpaksa. Tapi bagaimanapun karena kebiasaan saya mengajar e-learning itu sudah cukup lama, mulai menggunakan platform yang lama sampai ini. Jadi ya sudah nyicil satu-satu ya dari awal. Saya menggunakan 2 monitor, yang satu untuk memantau, satu untuk bekerja ini. Jadi dual screen seperti itu. Nah, strateginya seperti apa sih sebenarnya nanti kalau kita mau
mengelola pembelajaran daring dalam arsitektur, karena di arsitektur ini kan agak krusial dikit nih, agak krusial dikit. Jadi faktor motoriknya juga harus dipantau dengan baik pada anak didik kita. Masalahnya di situ. Nah, itu kan bukan hanya masalah kognitif, tapi motoriknya itu harus dipantau. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya kalau di pembelajaran daring. Karena itu biasanya hanya nyaman di pembelajaran luring ya. Pembelajaran luring kita enggak ada masalah kalau kita mau. Nah, ini kita menggunakan model ini, modular object oriented dynamic learning environment. Keunggulannya juga cukup banyak. Apa yang dilakukan Pak Doni tadi bisa saya lakukan dengan menggunakan model, tapi model ini karena open source berarti harus dirangkai ya, harus disusun yang merangkai bukan saya tapi tim TIK-nya ya. Saya menggunakan saja. Jadi menggunakan dan ini adalah halaman antarmuka yang di UPN ya, antarmuka di UPN seperti ini. Seperti tadi ada welcome picture-nya. Ya, ini antarmuka yang awal kita buka di e-learning UPN. Ini saya ceritakan langsung melalui ini aja ya, jadi bisa lebih enak. Nah, ini adalah sebentar ya. Jadi ini PPT saya kelihatan ya? PPT saya? Iya, terlihat. Kelihatan Pak Wendy ya? Ya. Nah, ini yang di belakang saya ini apa, Bu? Terlihat tapi buram. Ya, buram. Latar belakangnya ya, kecil-kecil itu ya? Iya. Ya, jadi ini saya gambarkan antarmukanya saja, nanti yang belakangan bisa lebih detail Bapak Ibu. Jadi saya masuk sistemnya seperti ini. E-learning UPN itu dengan menggunakan ilmu ya istilahnya. Jadi disingkat saja itu sebenarnya, singkatan saja ilmu itu. Jadi di samping kiri itu ada navigasi mata kuliah apa saja, nanti detailnya ada agak di belakang. Kemudian di tengah ada mata kuliah yang saya atau isi pertemuan yang sedang kita kerjakan. Nah, ini seperti ini. Ini masuk ke akun saya. Kemudian, nah, penting sekali ketika kita membuat pengajaran di arsitek itu ada beberapa kategori sih. Kalau ya saya mengajar ada beberapa kategori. Jadi ada yang bersifat studio, ada yang bersifat teori. Kelas yang saya buka ya, saya bagi-bagi. Jadi ada yang berstatus kelas bimbingan. Ya, kelas bimbingan. Bimbingan bagaimana apa saja yang dilakukan dalam kelas bimbingan itu? Biasanya untuk mewadahi kegiatan-kegiatan seperti pembimbingan tugas akhir, kemudian pembimbingan kerja praktek, kami ada ya praktek profesi, atau pembimbingan yang lainnya. Ya, pembimbingan yang lainnya saya masukkan di kelas pembimbingan. Jadi kategorinya mungkin saya bagi seperti itu. Jadi di learning kalau menggunakan model ini saya kategorikan seperti itu. Jadi ini kelas teori seperti fisika bangunan, itu 3 SKS itu saya buat kelas teori. Masukkan kelas teori. Jadi perlakuannya nanti agak berbeda sedikit antara kelas teori, kelas studio sama kelas pembimbingan. Nah, ini kelas pembimbingan. Kemudian agak ngadat. Bentar lagi, ya. Maaf, ini bandwidth-nya agak kacau ini. Dari tadi saya bolak-balik masuk masalahnya ini juga. Ya. Nah, ini kalau pembelajaran kelas studio biasanya aktivitas pokok seperti itu sebenarnya ada ini ya, memberi informasi sebanyak mungkin dalam web itu, kemudian memberi tugas mingguan itu wajib,
ya, mingguan tuh, karena saya prinsipnya bahwa mahasiswa harus bekerja seperti ketika pembelajaran luring. Nah, cuman ini posisinya berada di rumah. Ya, caranya bagaimana ya? Caranya secara intensif saya harus memberikan tugas mingguan. Tugas mingguan yang saya kontrol dan itu dimasukkan dalam evaluasi. Kemudian memberi virtual class presentasi ya, secara visual, pasif maupun aktif. Saya membuat rangkaian presentasi visual secara aktif melalui YouTube, dan setiap pertemuan saya membuat satu paket perkuliahan 30 sampai 45 menit. Ya, awalnya dulu sampai 1 jam, tapi ternyata tidak efektif, ya, tidak efektif Bapak Ibu. Kalau kita, karena beberapa mahasiswa itu mungkin sekarang ini masih belum efektif karena tidak terbiasa dengan melihat secara virtual terlalu lama duduk di depan layar, ya, dan itu memberikan efek. Saya harus mengevaluasi di channel YouTube saya. Saya punya channel YouTube yang khusus untuk semua materi yang saya berikan setiap pertemuan itu. Setiap pertemuan saya upload. Ya, saya upload. Berarti kerja saya tiap minggu membuat menjadi YouTuber. Ya, YouTuber untuk 4 mata kuliah yang harus saya kejar setiap minggu. Jadi 1 minggu itu saya harus menghasilkan 4 video. Ya, 4 video yang harus saya upload setiap kali perkuliahan dengan masing-masing karakteristiknya. Nah, kemudian kalau pembelajaran teori itu lebih mudah sebenarnya karena evaluasinya tidak ini, ya, tapi tetap saya buatkan resume tetap tiap pertemuan, ya. Tiap pertemuan harus membuat resume. Jadi setelah saya membuat virtual class maupun membuat secara aktif maupun pasif, mereka harus membuat resume terhadap apa yang saya kuliahkan. Ya, saya kuliahkan, kemudian mengirimkan ke e-learning. Jadi setiap minggu. Nah, kalau strategi untuk kelas pembimbingan seperti ini, jadi mereka seperti biasa ya sebenarnya membuat kelas pembimbingan. Nah, ini saya contohkan studi perancangan, ya. Untuk studi perancangan. Nah, ini apakah sudah kelihatan agak lebih besar ya Bapak Ibu, ya? Karena sudah saya full screen-kan. Ini salah satu contoh, saya mengajar 2 perancangan sebenarnya di perancangan yang reguler, kemudian juga tugas akhir pembimbingan. Nah, buat tipsnya, ya, kalau menggunakan Moodle ini, tipsnya ini karena yang kita hadapi itu adalah insan-insan desainer, yang insan-insan kreatif, maka biasanya saya sarankan saya juga memberikan bimbingan ke beberapa dosen itu bahwa antar mukanya harus menarik. Ya, caranya gimana? Nah, caranya memberikan gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang mungkin bisa menarik mahasiswa. Dan kalau di Moodle itu gampang, ya, tinggal copy saja karena web based, ya, dia dasarnya platformnya web based. Jadi dengan menggunakan PPT saja langsung di copy ke layar ini, ke materi, itu bisa langsung jalan. Bisa langsung didapatkan. Dan ini jangan lupa ini dalam setiap pertemuan, setiap kelas saya selalu menyertakan di awal ini, karena ini wajib, karena ini juga jadi penilaian, ada capaian pembelajaran dan lain-lainnya. Tak lupa adalah peraturan proses pembimbingan, ya, peraturan proses pembimbingan, karena saya tidak bisa setiap waktu 24 jam untuk memantau seperti Pak Doni tadi. Pak Doni mungkin sampai 24 jam, sampai enggak. 24 jam itu berarti enggak tidur, ya. Saya enggak tahu. 24 jam, saya enggak seperti itu. Jadi saya pantau, karena itu juga memperhitungkan kemampuan dari mahasiswa. Kemampuan dari mahasiswa kami juga tidak semuanya untuk mendapatkan bandwidth yang bagus, ya, ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti ini. Jadi peraturan itu saya buatkan untuk cara pembimbingannya dengan membuat aturan seperti ini.
Jadi ada gambar, ada ini, kemudian masalahnya dia wajib untuk memberi pertanyaan. Ya, wajib memberi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya cuma menganggap begini, bahwa seseorang yang benar-benar niat untuk melakukan pembimbingan, proses pembimbingan, banyak pertanyaan yang harus diluncurkan di sana, ya, yang harus diluncurkan di sana. Makanya saya buat formatnya mahasiswa yang pembimbingan harus melakukan membuat sebuah topik pertanyaan. Tentunya sesuai dengan gambar atau yang diasistensikan. Nah, ini gambar-gambar yang seperti ini mungkin bisa membuat merangsang mereka untuk lebih tertarik untuk mengerjakan, ya. Kemudian juga memberikan environment atau dorongan motivasi, inspirasi pada mereka untuk mengerjakan tugasnya. Di dalam sini saya selain memberikan tugas juga membuat rujukan, ya. Rujukan juga saya masukkan di sana. Rujukan sebaiknya Bapak Ibu juga mempunyai web blog sendiri atau web page sendiri. Saya juga membuat sendiri di Blogspot maupun di WordPress, ya. Jadi di sana saya beberapa tulisan saya tentang sains arsitektur dan beberapa teori arsitektur juga muncul di sana. Ini saya buatkan semua. Jadi seperti itu. Dan ini selain web page atau web blog, itu juga saya membuat setiap kali pertemuan, saya bilang tadi, ada channel YouTube yang saya selipkan di sana, yang saya kasih gambar ini sebenarnya adalah channel YouTube saya. Dan di sana Bapak Ibu bisa lihat video ajar tutorial tentang apa, gitu ya. Dalam satu pertemuan pernah saya sampai tiga channel YouTube yang saya referensikan dari channel saya untuk dipelajari mereka untuk melakukan pengkayaan terhadap proses perancangan tersebut. UTS juga seperti itu, jadi berlangsung secara full daring semuanya. Tentunya ini adalah preliminary desainnya yang dilakukan selama pertemuan 1 sampai 7 dan seterusnya, ya. Setelah UTS pun kita masih membuat gambar pre-design, ya, yang harus dilakukan dalam setiap pertemuan, dan itu wajib disetor tiap bekerja pagi sampai sore disetor, bekerja pagi sampai sore disetor, setiap pertemuan seperti itu. Jadi apapun yang dihasilkan harus disetor. Nanti ada proses perbaikan pada waktu akhir, ya. Nah, ini adalah salah satu juga link video ajar saya. Jadi video ajar saya, kalau Bapak Ibu sempat memantau di channel saya, itu sudah ada 60 lebih, ya, 60 lebih video ajar yang bisa dipakai untuk mahasiswa belajar dan gratis, ya. Ya, memang ini untuk kepentingan mereka. Jadi ini pasti saya selipkan nomor seperti itu, ya. Saya selipkan nomor seperti itu. Dan final examnya pasti nanti seperti sebelumnya, bahwa gambar harus terkumpul dan membuat video animasi maupun video maket yang harus diupload juga di YouTube. Ya, di YouTube nanti saya buatkan playlist di sana yang saya kumpulkan, dan mereka semua bisa menikmati, teman-temannya. Dan ini adalah proses di Moodle, itu proses evaluasi dilakukan secara gradual setiap pertemuan. Jadi langsung otomatis dia akan keluar proses penilaiannya, ya. Nilai-nilai yang kita evaluasi pada tiap pertemuan itu akan keluar dan akan di summarize di sini sampai hasil akhir nilai keluar. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menilai secara manual. Ya, tapi kita harus rajin menilai tugas pada saat tiap pertemuan. Ya, itu yang tantangannya di situ, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin untuk melakukan itu, ya pasti pekerjaan istilahnya menumpuk pada waktu UTS maupun UAS nanti, ya. Seperti itu. Jadi di Moodle sudah langsung
evaluasinya bisa keluar. Nah, ini channel YouTube saya yang sudah yang saya bilang tadi ada beberapa ini satu juga heran terhadap saya sendiri. Kemarin tuh gila-gilaan 1 minggu tuh saya harus memproduksi paling tidak 4 ya, paling tidak 4 video ya, 4 video yang harus saya upload ke YouTube ya, 4 video itu 1 minggu makanya saya menjadi punya banyak karena 1 minggu kalau pertemuan itu ada 7 minggu saja atau 14 minggu berarti ya itu tadi 14 kali 4 sudah berapa ya layak untuk dapat 60 lebih itu ya masuk akal maksud saya ya. Dan ini adalah web saya yang saya bangun, webpage atau web blog yang juga jadi rujukan ketika saya memberikan informasi itu. Jadi prinsipnya begini, informasi sebanyak mungkin dari beberapa akses. Jadi secara YouTube juga, secara web juga, dan mereka selain web saya, mungkin juga ada beberapa web lain yang saya anggap bagus ya, dan saya referensikan untuk para mahasiswa. Ini saya juga ada web khusus untuk coret-coret yang kemampuan motorik yang jadi referensi biasanya. Nah, kalau yang fisika bangunan ini teori ya. Nah, teori ini mungkin jauh lebih mudah ya, pada prinsipnya sama. Jadi antar muka kemudian seperti ini kewajiban Bapak Ibu institusi juga harus meminta untuk membuat RPP, RPS dan lain-lainnya yang harus dimasukkan. Kalau saya masukkan ke sana pada e-learning itu pada tiap pertemuan. Dan ini web page atau web blog yang saya referensikan punya saya ya, thermal performance dan lainnya ya. Penelitian Bapak Ibu sebenarnya bisa dimasukkan ke sana ya. Nah, kalau Bapak Ibu meneliti, tidak harus penelitian sebenarnya juga tulisan-tulisan yang sifatnya memperkaya, memberikan pengkayaan pada mahasiswa itu saran saya dimasukkan saja ke sana, ke web. Nah, kemarin saya usul juga selain dalam bentuk web, penelitian itu bisa dibangun dalam bentuk visual ya. Nah, saya kemarin usul ke Pak Wendy, gimana kalau membuat seperti itu. Jadi kalau selama ini kita hanya bentuk dalam tulisan, kenapa enggak dalam bentuk video atau visual yang harus ya mungkin perlu tips ya. Nah, ini kalau yang fisika bangunan teori itu biasanya saya menggunakan teknik ujian langsung ya, seperti UTBK itu. Jadi kalau mahasiswa masuk perguruan tinggi itu SBMPTN itu mereka menggunakan UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Jadi mereka mengerjakan di depan komputer langsung dan real time. Saya juga menggunakan itu kalau yang teori seperti fisika bangunan ini. Ini salah satu contohnya seperti ini. Mereka tinggal klik aja kalau dalam bentuk pilihan begini ya, atau dalam bentuk yang lain ya. Jadi saat kita membuat ujian ini sebenarnya kita tidak terlalu repot. Yang repot apa? Kita membuat bank soalnya ya, bank soalnya masalahnya. Nah, bank soalnya ini harus kita kumpulkan, kita buat dulu, baru kita nanti bisa pilih umpamanya 25 soal kita buat ujian. Pada waktu jam ujian kita tentukan jadwalnya selama 1 jam, sistem akan berjalan sendiri. Kita tinggal duduk-duduk gini aja memantau ya. Tinggal duduk-duduk memantau, nanti sistem juga meng-cut off sendiri waktunya. Ya, tentunya sebelumnya mahasiswa sudah saya briefing duluan. Ya, saya briefing duluan. Dan itu sangat menguntungkan. Bagi saya sangat memberi manfaat yang cukup besar sekali untuk yang seperti ini ya, terutama di pelajaran teori fisika bangunan. Ini kumpulan dari bank soalnya ya kita harus nyicil, dan
enaknya kalau bank soal itu bisa kita bangun sampai berapa soal yang ada di bank soal. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih pada waktu kita membuat ujian. Ya, kita bisa pilih satu persatu. Ya. Nah, seperti itu kemudahannya. Nah, ini otomatis pada waktu ujian saya hanya mantau ini ya, antar muka ini. Jadi real time testnya ada di sana ya. Jadi mereka menjawab benar, menjawab salah itu sudah ketahuan semua di sana. Saya tinggal duduk-duduk aja menikmati ini. Kadang-kadang ya saya sambil sambil mengerjakan yang lain. Nanti selesai saya cek gitu saja. Ya, meskipun tidak kita cek sebenarnya tidak masalah. Ya, di model ini meskipun kita tidak cek, kita tinggal ya tidak masalah karena sistem sudah berjalan sendiri. Ya, sudah berjalan sendiri otomatis melalui fasilitas ini. Nah, ini yang ketiga tipologi yang daring, yang terakhir. Nah, daring ini pembimbingan ini saya lakukan dengan membuat format seperti ini ya. Sebenarnya bisa langsung di model ini juga bisa melakukan secara video conference ada ya, fasilitas namanya Big Blue Button ya di sana. Istilahnya seperti itu. Nah, itu untuk video conference. Cuman ya itu tadi saya tidak terlalu banyak menggunakan itu karena juga servernya cukup berat karena ini dibangun web base-nya dibangun secara mandiri di UPN. Jadi saya pikir tidak sebesar di ITB ya mungkin, tapi sudah cukup saya atasi kalau video conference dengan menggunakan Zoom. Nah, Pak Heru, kalau maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi, Pak. Siap. Ya. Jadi ini sudah terakhir. Jadi kalau mereka memerlukan untuk itu, biasanya langsung nanti saya buatkan ruang untuk pembimbingan seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, ini sama seperti tim tadi. Jadi saya punya antarmuka di proses perkuliahan dan studio dan lain-lainnya tadi sudah seperti ini prosesnya. Jadi saya wajib dalam bentuk PDF. Ya, wajib bentuk PDF supaya keluar di antarmuka yang saya hadapi, ya, di navigasi yang saya hadapi. Nanti saya di sini tinggal memberi komentar umpan balik, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk tulisan. Ya, sama ini. Jadi saya bisa mencoret-coret juga di sini. Ya, kalau Bapak itu pakai tab juga bisa. Karena web meskipun web base, tapi model ini juga cross browser ya. Jadi di semua browser bisa. Jadi meskipun di mobile juga bisa. Ya, bisa dilakukan. Nah, ini yang dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk citra juga bisa. Ya. Nah, ini cepat saja. Ini kanal YouTube rujukan saya. Saya sudah dan ini running lagi nanti setelah ini membuat video dan dalam bentuk ada yang dalam bentuk tutorial ya, saya jelaskan ada yang bentuk tutorial, ada yang dalam bentuk perkuliahan seperti ini ya. Saya rekam, saya harus menggunakan OBS ya. OBS itu adalah kasih ya. Ini saya kalau Bapak lihat ini saya langsung videokan di sini ya. Ini ada program OBS-nya yang harus saya kendalikan di sana. Nah, ya ini terakhir. Selain itu tadi beberapa materi ketika saya melakukan webinar dan lain-lainnya, materi juga saya sisipkan sebagai rujukan di sana ya. Jadi sebagai rujukan. Jadi Bapak Ibu penelitiannya bisa dipakai untuk memberikan ini. Nah, kalau yang ini seperti yang tadi saya bilang ini yang WordPress. Kemudian bentar, nah, ini yang Blogspot. Maaf ada iklannya di ada coret-coret. Ini untuk yang ini ya.
Saya kira itu Pak Wendy. Terima kasih atas waktunya itu yang bisa saya berikan. Mungkin lebih kurangnya saya minta maaf. Nanti bisa kita diskusi untuk lebih lanjut karena model ini sebenarnya fasilitasnya cukup banyak sekali. Ya, cukup banyak sekali. Saya tidak bisa. Saya kemarin diberi waktu 20-30 piye cara ngeringkes gitu. Untuk sing paling mumet ya ngeringkesnya itu. Terima kasih.